Emas tinggal di sana. Ya, lihat nanti lah nanti. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginformasikan sekarang ini yakni kami dari Yayasan Amal Salat Malam terus tetap akan selalu melayani umat dengan sebaik mungkin. Bisa kita lihat bagaimana perkembangan dari Yayasan Amal Salat Malam ini. Dari pintu masuk utama kita lihat sebelah kanan ada minimal, dan insya Allah sebelah kiri akan ada klinik. Kemudian jalan sebelah belakang yakni kita sedang menjalankan pembangunan madrasah ibtidaiyah dan sedang insya Allah menjalankan program pembangunan ruang wudhu khusus untuk wanita, dan di belakang pengimaman ini kita telah ada yakni RA Manusta, yang insya Allah inilah persembahan kami dalam pengertian kami untuk umat. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Ustaz Bapak Wazir. Insya Allah senang Ustaz. Insya Allah fika barak. Beberapa tahun yang lalu kita telah kedatangan juga Ustaz Bapak Wazir. Insya Allah kurang lebih tahun 2019 ya Ustaz. Nah. Alhamdulillah, langsung saja tidak berlama-lama karena pasti jamaah sudah menunggu. Mari kita rapatkan Pak. Yang belakang mari kita rapatkan lagi. Yuk kita rapatkan. Bagaimana para sahabat waktu mendengarkan takbir takbir dari Rasulullah SAW kita di bawah pohon salbi. Para sahabat berapat-rapat sehingga diriwayatkan daun yang jatuh dari pohon salbi itu jatuh dalam pundaknya sahabat, dalam pangkuan sahabat. Itulah sunnah waktu takbir takbir. Monggo Bapak Ibu semua rapat-rapat ya, kita isi yang terbaru lebih dahulu. Insyaallah untuk Ustaz Fatafadhol. Syukran jazakallah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Manarul Islam Kota Malang yang semoga Allah berikan keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat. Amsayna wa amsal muluk lillah insyaallah.
Begitu pula yang hadir mungkin pada kali ini banyak para orang tua yang semoga Allah selalu muliakan antum dengan usia antum, karena sebaik-baik manusia yang panjang umurnya bagus perbuatannya. Doakan kami yang belum sampai seusia antum agar bisa istiqomah insyaallah. Para asatid, para asatizah, para perwakilan dari pemerintahan yang semoga Allah selalu berikan antum hidayah insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan antum jamaah sekalian. Kita ada kegiatan selain belajar bersama di sini, kumpul pula teman-teman dari Muslim Baker Indonesia, dari pusat maupun chapter Malang, Jawa Timur dan sekitarnya, yang mereka nanti akan ada kegiatan di sini tentang peresmian sekretariat MBI dan ada donasi untuk kendaraan bermotor buat guru yang layak untuk menerima kendaraan tersebut insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, Islam agama yang betul-betul sempurna, yang Allah menginginkan manusia mengerti bahwa kesempurnaan Islam ini bukanlah sesuatu yang main-main. Artinya Allah menginginkan manusia ini betul-betul mengerti bahwa apa yang ada dalam Islam ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat orang yang mau melakukannya. Demi Allah, kita orang yang harus ya berilmu bahwa apapun yang kita lakukan di atas syariat ini harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Karena nanti ada istilah cahaya yang dijanjikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Al-Hadid ayat 28 itu ya. Ada janji Allah yang Allah janjikan kepada orang beriman. Karena bahasa Allah, kalamullah, Al-Qur'an, Allah mengatakan di situ ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat amanunya ini sifatnya past tense. Orang Arab bilang maudhi, lampau. Sesuatu yang telah terjadi. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, dalam tanda kurung orang yang telah beriman. Bukan baru beriman. Kenapa pakai bahasa lama dan baru, Ustaz? Karena orang beriman itu pasti diuji. Jangan beranggapan orang kalau udah beriman nggak diuji. Saya pas saya sholat, rajin ngaji, alhamdulillah saat udah nggak ada ujian. Ini bahaya. Orang yang paling bagus imannya, paling kuat ujiannya. Ujian terberat itu ujian para nabi dan rasul. Begitu pula nikmat pun yang terindah mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Begitu kan bahasa Allah. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Mereka ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengaku sudah beriman. Iman ini umum, ya, lebih kepada keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Ini kita ini sekarang kumpul di masjid yang mulia, ya, Manarul Islam ini, masya Allah. Ya, ini betul-betul iman, bukti iman kita kepada Allah. Kalau boleh jujur, sore-sore gini paling enak ngeteh depan rumah, betul. Tapi tidak ada yang lebih asik lagi kita kumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ini ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. 7 orang yang bakal terlindungi ketika tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Salah satunya apa? Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Tentu keterikatan tersebut karena ilmu yang dikedepankan, sehingga bukti iman. Kita nuntut ilmu, ini bukti iman. Bahkan Allah janjikan surga buat orang yang beriman. Jalannya kita menuju sini
salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Lihat, Nabi mengatakan 14 abad yang lalu, orang yang salaka tariqan memanfaatkan jalan untuk ke sebuah tujuan, Allah akan mudahkan dia untuk ke surga. Yaltamisu fihi ilman, asal di dalam perjalanan itu tujuannya menuntut ilmu. Kita lakukan tadi dari rumah ke masjid ini untuk menuntut ilmu, semoga dimudahkan. Seperti ayat yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini Allah lah yang ngomong lah. Kalau manusia yang ngomong kita nggak percaya, mungkin masih bisa kita pertanyakan. Kalau Allah yang ngomong tidak ada komplain. Ya, Al-Ahzab ayat 36 itu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Allah yang ngomong ini. Ya, kata Allah dengan tegas, dia angkat derajat orang yang mau menuntut ilmu. Orang kalau mumet-mumet di rumah, punya banyak masalah, datang ke majelis ilmu, terangkat derajatnya, selesai masalah. Asal yakin ya. Kita susah jadi suami, ngomong sama istri susah nurutnya, kalau nggak nentang gitu ya, nuntut ilmu Pak. Ibu juga pegal sama bapak, bingung saya, ini rumah tangga nggak seperti yang dijanjikan. Ustaz, ya Allah, dulu janjinya ke surga, pas setelah berumah tangga dia sendiri nggak tahu siapa yang punya surga. Nggak pegel saya tuh. Gimana dibilangin juga susah, nuntut ilmu Bu. Anak nggak bisa berbakti sama orang tua karena selalu menjadi hakim buat orang tua. Nuntut ilmu, jadi anak yang berbakti nanti insya Allah. Ya, pejabat pemerintahan maupun pegawai swasta, ya, pengusaha-pengusaha, kalau punya masalah dalam pekerjaan, nuntut ilmu. Fa idza faragta fansab. Di luar aktivitas kita ini punya waktu kosong, isi dengan belajar. Dan belajar ini membuat kita ilmiah. Ilmiah akan mendatangkan kita jadi orang yang alim. Yang Allah katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya beda. Enggak sama. Udah pasti enggak sama. Karena Allah katakan seperti itu, kebaikan datang dengan ilmu. Bahkan Imam Bukhari, orang yang tegas dalam sahihnya itu, muqaddimah sahihnya itu mengatakan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadilah orang yang berilmu sebelum berkata dan beramal. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika mereka sudah mengatakan kami beriman, mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatana alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka. Adam diuji, Nabi Nuh diuji, sampai Nabi Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diuji. Kenapa? Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Wa malijurhim bimaitin hilang kok. Kalau kata ulama, orang kalau dicubit masih sakit masih diuji, berarti gitu loh. Karena cuma mayit yang dicubit nggak sakit. Kalau masih ada rasa sakit masih diuji. Ayutruk ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka. Lihat ujian Allah yang bisa menjadi ujian, bisa menjadi azab. Ya. Tapi Allah nggak ciptakan manusia untuk diazab, untuk diuji, betul. Ya, kalau terjadi azab, itu tenggelam bumi di zaman Nabi Nuh karena azab. Umatnya kurang ajar nih, ya, menjadikan orang-orang soleh sebagai Tuhan. Kalau sampai Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum yang besar tingginya sampai 60 hasta, bisa mengukir gunung. Bahkan kecerdasan mereka itu bisa membuat surga di dunia yang Allah hancurkan sebelum terjadinya itu, selama 100 tahun dalam hikayat itu.
Lengkingan suara dan timbukan batu membuat mereka meninggal. Belum lagi itu sampai kaumnya Nabi Lut itu sampai diangkat negeri Sodom itu. Ya, diangkat oleh Allah sampai malaikat mendengar lengkingan anjing yang ketakutan karena diangkat kampung tersebut, ditebalikin sama Allah. Kenapa? Allah azab. Kenapa? LGBT. Mereka pengen merubah fungsi diri. Allah ciptakan manusia laki dan perempuan, mereka pengen yang remeng, yang tengah-tengah, betul. Man amila solihan min dzakarin aw unsa. Ada yang tengah-tengah enggak? Enggak. Barang siapa beramal soleh, lakikah perempuankah? Jadi nggak ada di situ bencong dan lesbian, nggak ada sudah. Pernah ada, pernah. Cuma itulah penyebab Allah azab. Kaum Nabi Lut diazab. Kalau sekarang pengen diakui lagi supaya terjadi lagi azab zaman Nabi Lut, ini kan bahaya sekali. Ini handphone ini buat anak-anak kita ini, masya Allah, menjadi sebab informasi yang bertubi-tubi yang mereka belum siap dapat gitu loh. Sehingga akhirnya nggak ada solusi. Terbentuklah manusia-manusia yang pengen meng-up diri mereka di saat bukan waktunya gitu loh. Akhirnya lihat, karena pengen cari follower, menghalalkan semua cara. Akhirnya Allah murka. Padahal Allah nggak ciptakan dia untuk dimurkai kan? Kebayang tidak? Oh, masya Allah, turun azab. Ya banyak cerita tentang azab. Allah uji. Tapi buat orang yang saat itu nggak berbuat dosa, yaitu ujian. Diuji Nabi Nuh dengan kekufuran istrinya, diuji Nabi Nuh dengan kekufuran anaknya, itu ujian. Jangan kita bilang kalau Nabi Nuh sih emang nggak bisa ngedidik bini, dulu Nabi Nuh emang nggak bisa ngajarin anak, kelebihan dia. Ini Nabi Rasul loh. Kalau terjadi keburukan dalam rumah tangganya, itu ujian. Orang nggak bisa dilihat dari ujiannya, dilihat dari dampak ujian yang diujikan. Kalau ujian makin membuat dia dekat sama Allah, lihatlah kelasnya berlian gitu loh, bukan batu akik. Lihatlah kelasnya logam mulia, bukan besi yang berkarat. Masya Allah, Adam dan Hawa diuji sama anak-anaknya. Habil dan Qabil saling bunuh. Jangan bilang Adam Hawa nggak bisa mendidik anak, jangan. Itu ujian. Nabi Ayub diuji sama pasangannya, jangan dibilang lemah. Begitu pula seterusnya, karena hidup ini ujian. Allah mengatakan dengan tegas tadi di surat Al-Ankabut 1-3. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur dalam iman, siapa yang tidak. Saya sampaikan di beberapa kajian di Malang ini dari kemarin ini, kita emang Pak bahwa kalau belum diuji, belum kelihatan kelasnya ibadah kita gitu loh. Kita doain anak aja, kalau anak belum nguji kita, enggak, tapi serius doa kita. Anak masih lucu-lucu, disuruh nurut, gak pernah nentang, paling doa kita, Rabbi habli minas solihin, sambil senyum gitu. Ntar anak udah ngegoda, dipanggil nggak mau nengok ya, disuruh nggak nurut malah nentang, mulai dah. Rabbi habli minas solihin ya Allah, minas solihin, dah. Udah mulai serius doanya gitu ya, karena ujian. Antum yang belum diuji sama orang tua yang belum tapi tua, doa antum cuma Rabbighfirli wali walidayya. Nanti orang tua antum kayak anak kecil mulai ngegoda, nggak akur sama cucu, ribut sama mantu, pegel nanti. Saat itu doa antum sudah bukan Rabbighfirli wali walidayya, tapi Rabbighfirli wali walidayya ya Allah, wali walidayya. Nah. Ini nih bahasa gampangnya lah, jangan susah-susah nyempelin lah ya. Ya, Allah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Di situ akan terlihat siapa yang jujur dalam iman, siapa yang berdusta. Kalau orang makin baik imannya, makin berhusnuzon. Karena dia tahu kalau dia bersuudzon sama Allah, Allah sudah bilang, "Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin."
Hati-hati, itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Kalau kau sudah berburuk sangka sama Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Ana inda zanni abdi bi, karena aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Kalau hambaku pikir aku ini baik, ana rahman, ana rahim. Hambaku pikir aku memberi rezeki, ana razzaq. Hambaku pikir aku ini yang menyembuhkan, ana syafi. La syifa illa syifai. Masya Allah. Tapi kalau hambaku menganggap aku ini kejam, ana sadidul iqab. Buat orang yang berilmu tahu nama Allah itu dikaitkan dengan perbuatannya, dan tidak ada satupun perbuatan Allah yang zolim menzolimi, tidak ada. Makanya kita nggak menemukan nama Allah az-zolim, betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zolim, nggak ada zolim gitu ya. Jadi Abdul Zolim nanti lagi tidak ada. Karena Allah nggak pernah berbuat zolim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua ada mikdarnya sudah. Itu Allah. Iya. Dia berhusnuzon. Karena prasangka baik dia ke Allah, kebaikan yang bakal dia rasa, itu yang dimaksud. Nah, ketika dia sudah kenal Allah, turun Al-Hadid ayat 28 tadi tuh, berkaitan dengan cahaya yang dijanjikan sama Allah. Cahaya apa, Ustaz? Karena banyak orang beranggapan kalau orang makin suci makin ada cahaya di kepalanya, katanya. The sign gitu ya. Oh, ada neonnya di atas gitu. Ya bukan. Karena bahasa Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang telah beriman, yang punya jam terbang dalam iman, yang diuji imannya tetap istiqamah. Hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini tentu dampak dari ibadah. Karena semua ibadah berujung la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kalau bahasanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maknanya jadilah seorang muslim yang beriman, beribadah yang mendatangkan ketakwaan. Kalau tafsirannya begitu. Karena nanti ada juga orang yang sholat, orang yang ngaji, tetap ujung-ujungnya keburukan. Bahkan bukan di zaman kita saja, di zaman sahabat pun terjadi. Penghafal Quran bisa ngebunuh Sayyidina Ali, betul? Ali bin Abi Thalib siapa yang bunuh emang? Ibnu Muljam, Khawarij. Orang yang mengaku Islam, cuma Nabi bilang Khawarij kilabun nar. Ini Khawarij anjing-anjing neraka, kata Rasul. Bacaan Quran sahabat itu pun kalah. Banyakan mereka hafalannya. Lawang Ali dibunuh, dibacok lagi bangunin subuh. Ali tersungkur menahan sakit. Dia pegang Quran sambil mengatakan, Ali, inil hukmu illa lillah. Hukum ini milik Allah, bukan milikmu. Ali, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ali, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ali dikafirin. Yang Nabi katakan Ali fil jannah, Ali di surga. Kata ini orang kafir Ali. Siapa dia? Orang Islam. Hafal Quran bukan tidak. Loh kok bisa? Ya karena memang Quran gak berfungsi. Maka sejak awal dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Orang kalau pengen tertunjuki sama Quran, jadilah orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beribadah dengan benar. Orang yang tahu ibadah landasannya iman. Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, siapapun bisa sholat. Cuma peruntukannya nggak tahu. Padahal kata Allah, innas sholata tanha anil fakhsha wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah ini sholat tapi kok ketangkap KPK gitu loh. Lah ini sholat tapi kok berbuat zolim. Sholat bukan tidak, saat saya lihat Allahu Akbar sama mertua nggak akur.
Allahu Akbar, sama tetangga nggak bisa bermuamalah. Allahu Akbar, semua orang salah, yang benar cuma dia. Allahu Akbar, mencaci maki pemerintah. Allahu Akbar, merekrut massa untuk mendemo. Innalillah. Katanya tanha 'anil fakhsha wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kan bahaya. Orang-orang picik pandangan menganggap, oh Islam sudah nggak berlaku, liberal yang maju. Mesti direvisi nih agama kayak ini, tuh kan. Akhirnya mereka memandang baik menurut pendapat mereka masing-masing. Mulailah sunnah diintimidasi. Orang yang bersunnah bisa diatasnamakan radikal, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat gemetar manusia. Masya Allah, ya, bukan tidak, dan dia harus paham seperti itu. Ya, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Allah yang mengatakan bahwa Allah akan berikan cahaya kepada mereka. Nah, ketika dijelaskan bahwa Allah mengatakan dengan tegas, hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang dimaksud di sini adalah beribadah dengan cara-cara yang disyariatkan tentunya. Karena jamaah dalam Islam ini, setiap ibadah itu pasti memiliki bekas. Contoh lah yang paling gampang lah ya, tadi sholat tuh, tanha 'anil fakhsha wal munkar. Harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya. Cuma ya memang mau bilang apa? Enggak setiap orang yang sholat itu sholat bermanfaat untuknya enggak berbuat keji dan mungkar. Syahadat yang dia baca ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini orang yang sudah bersyahadat harusnya tidak boleh dibunuh, harusnya hartanya nggak boleh dijarah, harusnya kehormatannya nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh digibah. Orang Islam paling nggak boleh digituin. Nah ini sekarang antar orang Islam saling hujat, saling caci, saling maki. Ini kan bahaya sekali, berbahaya sekali, karena kita nggak paham dampak dari ibadah tersebut. Kok nggak bisa? Makanya ayatnya mengatakan ittaqullah wa aminu bi rasulih. Bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih. Berimanlah dengan yang Rasul bawa. Apa yang Rasul bawa? Sunnah. Dan sunnah ini juga syariat. Karena Allah merekomendasi dengan kata wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Makanya ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka ketika dia katakan la ilaha illallah, dia tahu nafi wal isbat, dihapus ilah, dia tetapkan hanya Allah. Dia katakan wa anna muhammadan rasulullah, 4 konsekuensi yang dia pegang. Bukan cuma bahasa bibir mengatakan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, konsekuensinya jelas, ini persaksian. Yang pertama apa konsekuensinya? Ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintah Rasul. Kalau Rasul yang perintahkan, udah jangan dikomplain. Jangan dikomplain. Karena beliau nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Beliau nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wajib gak nyontoh salat Nabi? Wajib. Karena kalau kita nggak nyontoh, kita yang bakal ketelimbang nanti. Kelihatannya sholat cuma nggak ngefek. Saya sering sampaikan di beberapa tempat, gerakan sholat saja bisa macam-macam. Nabinya satu. Ya,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah berapa takbir tuh? Nabinya satu, betul. Apa nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Ini bahasa-bahasa gampang kok. Ya. Terus gimana takbirnya Rasul? Ya selama ini kita nggak belajar, cuma katanya. Padahal nggak boleh sholat tanpa takbir. Nah sekarang kalau nggak pas gimana? Jadi kayak orang yang wudu, syarat sah sholat wudu. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Rukun wudu salah satunya apa? Membasuh kepala. Famsahu biruusikum, basuh kepalamu. Yang dibilang kepala mana? Semua yang ditumbuhi rambut, basuh kepala, basuh. Telinga bagian dari kepala. Tapi nggak sedikit orang basuh kepala begini. Geser kopia. Ini jabha, laisa ra'sun. Ini jidat bukan kepala. Yang disuruh basuh kepala semua rambut. Ini urusan begini saja kalau kita kritisi, pantesan tiap sholat inget yang dicari, betul. Allah Akbar. Ya Allah, di atas kulkas kunci. Ya Allah, ya Allah. Karena nggak khusyuk. Coba deh kalau kita mulai belajar, ya Allah, ini udah puluhan tahun kita ini sholat, ruku, sujud, i'tidal, iftiroh sampai salam, kita nggak ngerti cara sholat Nabi. Padahal Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Itu kan tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab ustaz. Awal ma yuhasabu min ummati as-sholat. Kan nanti yang ditanya sholat, bukan imam. Tiap orang ditanya tentang sholatnya bagaimana, lah kita belum bisa maksimal. Tuh, taat perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih. Menjauhkan semua yang Nabi larang. Anda kalau ngaku umat Muhammad harus tahu perintah beliau, larangan beliau. Karena beliau orang yang mengatakan manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, gitu loh. Ini bahasa Rasul kan. Manahaitukum an syai'in, apapun yang kularang pada diri kalian, jauhkan. Wa ma amartukum bihi, apapun yang kuperintahkan dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Beliau perintahkan, beliau juga cegah, harus tahu. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina, ayat yang beliau sampaikan itu. Jadi jangan ngomong zinanya lagi, udah pasti haram. Ngedeketin aja nggak boleh, apalagi melakukan, betul. Maka di zaman Rasul kita kebet, oh nggak ada janda nganggur, nggak ada perawan tua, perjaka tua, nggak ada. Ya, wa angkil ayyama minkum wassolihina min ibadikum, dinikahin karena fitnah kalau nggak, betul? Iya. Lihat cara Nabi bermuamalah, lihat cara beliau. Ya. Jangan hidup sendiri, kau akan bermaksiat nanti. Begitu bahasa Rasul. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, sahabat yang meninggal perang jadi janda istrinya, selesai masa iddah langsung ada yang lamar. Nggak dibuka pintu fitnah, pintu zina. Lah kalau sekarang trecetan ini gitu loh. Janda di mana-mana, perawan tua, perjaka tua, duda, duren dan lain-lain, betul? Akhirnya fitnah. Kita nggak mencegah sesuatu yang buruk, dianggap lumrah dan biasa. Ya fantasi risah, tunggu waktu kalau sudah kayak begitu. Konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang Rasul kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Ya, beliau kadang jelasin tentang surga, gaib, neraka, gaib. Ya, kita belum melihat dong. Beliau jelaskan tentang Allah, gaib, malaikat, gaib, betul ya? Semua yang gaib beliau jelaskan. Tapi kalau beliau yang mengatakan, kita nggak bisa komplain. Tasdiquhu fima akhbar, percaya yang beliau kabarkan. Dulu 14 abad yang lalu kita buka hadis Nabi, ketemu riwayat yang mengatakan may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran.
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajiz. Yang hidup setelahku nanti ketika aku sudah wafat, kata Rasul dulu 14 abad yang lalu, fasayara ikhtilafan kasiran, akan melihat perbedaan. Bahasa beliau yaro, ro'ah yaro, melihat, akan melihat perbedaan. Terjadi gak perbedaan? Terjadi. Tuhannya sama, agamanya sama, nabinya sama, bisa beda-beda, betul? Imam bahasanya mazhab, imam manhaj, betul? Terjadi. Padahal Nabi mengatakan kalau beliau informasikan sesuatu yang buruk, beliau berikan solusi. Solusinya apa? Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Rumus sahabat kan begitu. Ini qawaidu usulil fiqh. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau sebuah ritual ibadah itu baik, para sahabat sudah melakukan. Karena dekat dengan zaman Rasul nih. Masya Allah. Oh, nggak main-main ya. Bisa marah itu Abdullah bin Mas'ud, bisa marah itu Abdullah bin Abbas, bisa marah manusia-manusia mulia yang mendakwakan agama di zaman para sahabat dulu. Kenapa? Sahabat Nabi masih hidup, sendalnya masih kami pakai, periuk tempat Nabi berwudu ada masih di rumahku, dekat aku dengan beliau. Kalian sudah terpental jauh. Kalian bersolawat, saya juga bersolawat. Cuma solawat kalian gak pernah diajarkan sama Rasul. Begitu kata sahabat. Kalian sholat, saya juga sholat. Cuma gak pernah zaman Nabi sholat yang seperti ini. Lihat. Mereka orang yang dengan hujah menjelaskan tentang kebaikan. Karena yang dirugikan nanti kalian. Informasi Rasul. Tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan. Yang keempat, la ya'budullah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali adanya syariat. Maknanya jangan gampang mengatasnamakan agama kalau Nabi nggak contohkan atau beliau nggak sinyalkan. Ya, kalau dulu orang menganggap Quran itu bid'ah, ada hadis yang menjelaskan bahwa uktub li Abisyah. Kata Nabi, tulislah ayat ini untuk Abisyah. Ada perintah nulis. Maka diijtihadkan di zaman Umar untuk dikumpulkan karena banyak penghafal Quran yang meninggal. Tulisan dikumpulkan. Tulisannya tidak bid'ah. Lawan Nabi perintahkan ditulis itu ayat kok dulu. Cuma belum dibukukan. Ini kemaslahatan. Makanya ijma'nya sahabat-sahabat Nabi maksum, orangnya tidak. Yang menganggap ijma'nya sahabat tidak maksum Khawarij, itu yang bunuh Ali. Kenapa? Ali menunda menghukum orang yang membunuh Utsman. Karena melihat kemaslahatan. Ini orang bertobat, ada dalam masjid, nggak mungkin saya bunuh orang yang bertobat bahkan dalam masjid. Kecuali adanya diat, kisos yang terjadi, tuntutan keluarga Utsman. Ini tidak, sebagai sahabat, sebagai khalifah. Orang Khawarij, Ali udah berubah, noh, bunuh aja dah tuh. Ya, banyak ayat mengatakan wa tu'mu ahlul kitab hillun lakum. Sembelihannya ahlul kitab halal. Quran yang bilang ya di Al-Maidah itu. Wa tu'mu ahlul kitab hillun lakum. Lawang Nabi mencontohkan seperti ahlul kitab kalau betul sembelihannya betul. Karena mereka salah dalam beragama di beberapa hal karena datangnya Quran buat mereka. Dengan emosi kita mengatakan bahwa produk ini haram, padahal Allah halalkan dia. Cuma gara-gara merek non muslim. Nabinya bermuamalah sama orang kafir. Nabinya ketika meninggal baju besinya digadaikan sama Yahudi. Dan kita tahu Nabi punya menantu kaya namanya Utsman. Nggak perlu menggadaikan baju kalau Nabi mau. Tinggal panggil mantu sini. Mertua butuh, bohong kan dibagi masih Utsman. Besannya orang kaya Abu Bakar. Kenapa meninggal baju digadaikan sama Yahudi? Supaya dunia tahu bermuamalah sama orang kafir boleh, yang penting caranya halal. Karena dalam dakwah ini nggak semuanya dikumpulin di masjid. Kalau muslim ayo, kalau non muslim dakwah kita kan di pasar.
ketika berbisnis dengan kejujuran, ketika berbisnis dengan muamalah yang baik, itu dakwah. Sampai orang kafir geleng pala. Kita nggak punya teknik bermuamalah kecuali orang Islam yang mengajarkan kita. Seperti itu bahasa mereka. Mereka orang yang berpikir untuk siap rugi, pasti siap untung. Dulu orang-orang begitu. Yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri, kata Huzaifah ibn al-Yaman. Orang bertanya tentang kebaikan, tentang surga, tentang keuntungan. Aku bertanya tentang keburukan. Mahofatan aidrikanni Allah, takut terkontaminasi keburukan tersebut. Orang berpikirnya siap rugi, pasti siap untung. Di kita mikirnya siap untung, belum tentu siap rugi. Beda dengan para sahabat. Orang yang yahsabuhumul jahil, orang yang dianggap ini orang bodoh, ini orang kaya, ya, mereka enggak miskin karena rajin sedekah. Makanya orang kafir dulu geleng kepala sama orang Islam. Yang miskin saja bisa zakat fitrah, apalagi yang kaya. Mereka orang-orang yang punya izzah, istighna'uhu 'anil nas, yang tidak bersandar kepada manusia. Suruh lihat konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali adanya syariat yang Nabi syariatkan. Maka beliau mengatakan dengan tegas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah perbuatan yang dikatakan ibadah, laisa fi amruna, tidak ada perintah yang kuperintahkan, fahuwa raddun, tolak. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Kalaupun dia paksakan mendustakan syariat dan mengatasnamakan syariat, padahal aku nggak menyuruh, kata Nabi, suruh ambil bangku, duduk di neraka. Ini ancaman yang bukan kaleng-kaleng loh, neraka resikonya itu. Nah, kalau buat orang beriman mikir 1000 kali untuk melanggar syariat. Nggak berani orang mengiklankan bid'ah tuh, nggak berani. Karena Nabi sudah kasih bocoran seperti itu gitu. Sekarang bukan cuma bid'ah, maksiat pakai giant banner, maksiat pakai videotron. Saya jalan dari kemarin dari Jakarta ya terus sampai ke Cirebon, Cirebon ke Semarang, Semarang sampai ke Lamongan, Lamongan sampai ke Mojokerto, sekarang ke Malang nih. Besok langsung ke Jember, Jember Banyuwangi, Banyuwangi kita mau ke Bali besok. Wallahu alam kalau besok sampai hari inilah. Ya saya ngeliat di pinggir jalan itu iklan-iklannya nyaris nggak kelihatan iklan-iklan kajian ilmu. Yang ada iklan rokok gede-gede, iklan riba terang-terangan, langsung cair, gadaikan STNK, BPKB dan lain-lain. Jual beli rumah dengan cara riba, bunga 5%. Ini dosa diiklanin. Kajian yang mendatangkan kemuliaan nggak ada. Kebayang tidak? Sehingga jangan heran kalau orang cenderung pada keburukan karena keburukan diiklanin, kebaikan tidak. Ini kan berbahaya sekali. Sudah sampai seperti itu levelnya gitu loh. Padahal kita tahu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ada berkah dari langit dan bumi yang Allah bukakan buat kita. Ya contoh kita tinggal di negeri Indonesia yang tercinta ini. Dampak dari nikmat rahmat yang Allah turunkan kepada para pahlawan-pahlawan terdahulu sampai sekarang kita rasakan. Karena kemerdekaan kan berkah. Bukankah di alinea ketiga ditulis begitu? Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas dan seterusnya. Ada dalil yang mengatakan bahwa berkat rahmat Allah. Bahkan kita punya prinsip dasar negara kita, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid yang ditegakkan. Karena yang Esa cuma Allah, betul? Wajarlah turun kemerdekaan sebagai anugerah. Diinformasikan sama presiden pertama kita, anak bangsa, harga diri satu bangsa ketika paham sejarah. Kita tidak paham sejarah.
Padahal kita punya jenderal penghafal Quran, ya, ini Jenderal Sudirman. Kita punya jenderal penghafal Quran dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Nur Ali. Kita pernah punya orang-orang hebat yang bambu runcing bisa mengusir penjajah. Kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Tuanku Imam Bonjol, kita punya Sultan Hasanuddin, kita punya orang-orang yang hebat yang pernah ada di negeri ini. Yang semua musuhnya orang kafir. Orang yang tidak pernah takut dengan keburukan karena prinsipnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Izin Allah yang mereka undang untuk datang dalam kehidupan. Merdeka kita, Masya Allah, punya izah. Gerakan pertamanya apa? Swasembada beras, bicara sedekah. Ulama bisikin pemimpinnya kan begitu. Masya Allah, bangga kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bangga kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bangga kita punya Hasan dan banyak ulama lainnya yang betul-betul mereka berorientasikan agama untuk mendatangkan kebaikan. Wallahi, lah kita penerusnya tinggal mengisi saja susah. Kenapa? Karena ijtihad mereka dijadikan syariat sebagai bentuk agama. Mahfum? Bukankah dulu yang mulia Hasyim Asy'ari membuat Nahdlatul Ulama untuk melawan Belanda? Bukankah Muhammadiyah didirikan pun untuk melawan Belanda? Bukankah Persis didirikan dulu untuk membisikkan, menjaga Bung Karno dari fitnah PKI? Itu usaha, bukan aliran. Karena memang mereka yakin sekali tauhid yang ditegakkan ini anak bangsa mesti paham. Nah sekarang mana Hasyim Asy'ari muda, mana Ahmad Dahlan muda, mana Hasan muda, mana Tuanku Imam Bonjol, mana Pangeran Diponegoro, mana Sultan Hasanuddin Junior, mana? Udah bangkit sudah. Kalau dulu bambu runcing bisa ngusir penjajah, sekarang senjata canggih malah ngundang penjajah. Ini kan muskilah. Maka beliau mengatakan alaikum bisunnati. Sudah. Kamu melihat perbedaan, jangan masuk dalam perbedaan. Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Aw sunnatil khulafai rasyid al-mahdiin, atau sunnahnya para sahabatku. Addu alaikum bin nawajis, gigit hukum dengan gerahammu, pegang syariat. Karena umurmu singkat, sittin wa sab'in, cuma 60 70. Itu kalau dari orok. Kalau dari seumuran kita udah 50-an gini, paling 2 kali pemilu lagi, betul. Ayo jangan sia-siakan waktu gitu loh. Fastabiqul khairat. Makanya Allah mengatakan ittaqullah wa amilu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih. Allah janjikan ada 2 hal dari rahmat Allah yang bakal kalian dapatkan kalau kalian beriman, bertakwa kepada Allah. Yang pertama apa? Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Ini cahaya yang dijanjikan. Ada cahaya ilahi yang bakal memimpin jalanmu. Selalu ada kemudahan, karena cahaya diidentikan dengan kemudahan. Ya, yaj'alahum makhrajan. Buat orang yang bertakwa ada solusi, ada cahaya. Yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan kalian. Nah kalau pakai bahasa ampunan prosesnya panjang. Walaupun keumuman dalil mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawat uiddat lil muttaqin. Suruh cepat istighfar, mohon ampun sama Allah, minta kemuliaan sorga yang luas langit dan bumi. Tapi kalau dikatakan bahwa wa yastaghfir lakum yaj'alakum nuran tamsuna wa yaghfir lakum, ampunan, prosesnya jelas. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya, di ujung ayatnya itu Allah mengatakan bahwa a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. A'adallahu lahum maghfiratan, Allah akan tambahkan ampunan, wa ajran azima, balasan yang besar. Siapa mereka? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirina wal sabirina wal khashiina wal khashiat was sabirina was sabirat, terus wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat, terus sampai
wal hafizina furujan wal hafizat wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Ada prosesnya itu, dan prosesnya panjang sekali. Itu yang mesti kita bahas selalu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang Allah muliakan, maksud dari bahasan kita pada perjumpaan kali ini, cahaya yang dijanjikan itu dalam kehidupan kita pasti datang, asal sesuai dengan syariat. Dan syariat yang dimaksud tadi, beriman, bertakwa kepada Allah, dan beriman dengan yang Rasul bawa. Mulai kita kupas tuntas, sudahkah agama kita seperti agama yang Rasul bawa? Karena yang 14 abad yang lalu Islam sampai kiamat itu Islam. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan lagi. Ketika akhir hayat Nabi turun ayat terakhir di hayat beliau, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Allah yang bilang, sempurna sudah agama. Akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Maka buat kita yang sebentar doang hidup di dunia, ayo cari Islam yang mana? Islam yang dibawa sama Rasul. Mana dalilnya? Qul hatu burhanakum. Kalau memang betul pasti ada dalilnya. Karena dulu orang Parsi saja mengakui allamakum nabikum kulla syai'atin qira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan, apalagi cara sholat. Lawang kita pakai sendal aja ada sunnahnya kok. Idan ta'ala adukum falyabda bil yamin wa idan naza falyabda bishimal. Kamu kalau pakai sepatu sendal pakai yang kanan dulu, lepas yang kiri dulu. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil diri. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyashrab bil yamin. Kalau makan dengan kanan, minum pun dengan kanan. Karena setan makan minum pakai tangan kiri. Nah, terkadang kita nggak paham berkaitan dengan perlombaan saja, kita nggak paham syariatnya. Ya, padahal boleh-boleh saja kita membuat sebuah perlombaan, cuma jangan melanggar syariat. Ya, saya sampaikan di beberapa tempat, contohnya orang makan kerupuk saja, makan sambil diri, tangan diikat. Ini lomba apa? Lawang Nabi yang larang makan diri, kok perlombaan makan diri gitu loh. Kenapa nggak dibikin perlombaan lomba makan mirip Rasul? Cari dalilnya gitu loh. Lomba duduk di majelis ilmu mirip Rasul, lomba bermuamalah, lomba bertetangga dengan seperti tetangga Rasul dan seterusnya. Ini kan membudayakan sunnah. Nah, kalau sunnah sudah dibudayakan menjadi sebuah rutinitas, masya Allah, Allah muliakan kita insya Allah. Ayo bismillah, tanggung jawab kita masing-masing untuk bisa menjadi penyebab datangnya cahaya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. 10 menit ke depan kita bisa berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada hadiah untuk pertanyaan. nah, insyaallah. Tim antum taruh di sini. Alhamdulillah, kita dengarkan tausiah dari Ustaz Tuhan Basir. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jazakallah, syukur. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja bisa pertanyaan. Bangga. Ini saya kan seorang sopir. Ya. Saya itu kerja di Surabaya Ya. dan pindah-pindah. Nah, Saya tanyakan sholat saya itu apakah saya jaga terus atau normal? tayyib, barakallahu fikum. Nah, ayo. Kalau memang sholat di jamak qashar itu berlaku buat orang yang safar. Ya, safar itu tidak rutin sesekali. Maka ada ijtihad ulama, kalau orang merutinkan, kayak saya tinggal di Bogor, aktivitas di Jakarta, sesekali saya boleh untuk mengqashar karena saya safar, dan safar itu niat. Tapi kalau berangkat pagi pulang sore tiap hari rutinitas, maka nggak berlaku hukum. Karena qashar itu kemudahan. Jadi kalau memang kita merasakan berat dengan aktivitas kita, berlaku hukum qashar, Pak. Ya, tapi kalau buat orang yang sudah terbiasa nggak berat, masya Allah. Ya, kalau memungkinkan untuk dia tidak qashar, malis. Karena hukum asal qashar itu kemudahan. Jadi kalau antum berat, jangan dipaksakan qashar. Qashar ini sedekah dari Allah. Ya, buat orang yang jalan jauh, lelah, agama ini nggak memberatkan. Ya, qashar, mau ditakdim, mau ditakhir boleh. Zuhur 2, asar 2. Maghrib 3, Isya 2. Masya Allah, ya. Tidak ada ibadah sunnah dalam kondisi safar kecuali kita melakukan qobliyah subuh.
atau witir. Ya Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, taib. Boleh apa hadiah yang pantas buat beliau nih? Taib. Nah. Oh, beliau ini ya apa bawa mobil ya? Oh, masya Allah ya. Ini ada apa buat cuci muka dari Kaf ya. Semoga manfaat buat antum insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, saya juga suka di jalan Pak, berdebu soalnya Pak ya. Baik, kenapa? Ada bertanya langsung? Apanya? Ada yang bertanya langsung mulai lebaran atau bagaimana? Oh, saya tanya baca dulu sebentar ya. Taib. Nah, ya. Tapi dia supir yang masya Allah ya. Boleh kasih baju lagi. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan mau tanya Ustaz. Anu Abu Dafa Malang. Alhamdulillah saat ini anak sudah ada dana buat beli moge. Waduh. Biar bisa gabung sama MBI. MBI nggak perlu syaratnya moge. MBI itu bukan klub motor, cuma wadahnya para biker. Jadi siapapun yang menggunakan kendaraan dan rutin menggunakan kendaraan, ayo gabung di MBI. Karena yang paham biker cuma biker. Ada cara beragamanya para biker nih, bukan saya ada manhaj lain, tidak ya. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di jalan sebenarnya. Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum, betul? Taat sama Allah, Rasul dan pemimpin. Nah, kita tahu lampu merah berhenti itu pahala, lampu kuning hati-hati, hijau jalan itu pahala gitu ya. Safety riding ya. Jangan takut sama polisi, takut sama Allah. Tidak ada polisi tidak pakai helm, ada polisi nggak boleh begitu gitu loh. Ya, ada aturan-aturannya. Ya nggak jadi moge. Kalau moge itu standarisasi pabrik. Di MBI dijelaskan kalau kita ada touring lintas pulau, lintas kota, maka harus pakai moge minimal 250 cc. Kenapa? Karena peruntukan moge itu untuk jarak jauh. Tapi kalau city riding manis, jamaah kita banyak yang di ojol ini, masya Allah ya. Bahkan kita rutin kajian ojol di Jakarta. Saya berharap Malang nanti ada semua dibina teman-teman biker yang menggunakan kendaraan tersebut ya. Karena kita hidup di zaman yang dulu mungkin zaman Nabi kereta kuda, sekarang jadi mobil. Dulu mungkin itu onta, ya onta merah itu ya. Itu sekarang mungkin jadi moge. Dulu khailil musawwamah, kuda perang, motor sport. Dulu mungkin bagal, keledai, metik, betul ya. City tour gitu ya. Lah memang nggak apa-apa. Antum dalam kota itu pakai moge nyiksa diri ngapain gitu loh. Tapi Ustaz Subhan tuh pakai moge, ya kalau Ustaz Subhan pakai moge, kalau pakai mocil zolim, betul, orangnya gede. Males, fadhal antum beli moge buat apa? Kalau ada manfaatnya beli, kalau nggak ada ya jangan. Itu uang antum, uang Tuhan, enak aja. Allah bakal tanya summa la tus'aluna yauma idzin anin naim. Itu nikmat buat apa? Kalau buat ikut riding sama Ustaz, ayo. Dan touring ini bukan touring main-main, touringnya kajian. Dari kemana pada ngikutin kan? Iya. Sampai yang ngikutin, mana lagi Ustaz? Ya Allah Ustaz. Lawang ibadah, wah nggak capek sampai bilang nggak capek. Lawang lagi berbekal. Tapi kalau kita tahu bahwa belajar ini menyehatkan, asik insya Allah. Touringnya ketemu sama orang-orang soleh ya, sama guru-guru kita, berbagi tahabu, mengiklankan negeri untuk bersatu, jangan mendemo, jangan mencaci maki, doakan pemimpin, ajakan-ajakan positif. Ya walaupun tetap ada fitnah, karena ustadznya berjenggot, Wahabi, biasa begitu. Kan sekarang lagi identik dikit-dikit Wahabi, betul. Saya bilang memang ustadznya laki ya Wahabi, kalau perempuan Wahumi, betul ya? Tayyib. Nah ini yang nanya boleh lah antum kasih hadiah ya, masya Allah. Paling nggak dia punya bajunya dulu. Masya Allah. Tapi saya mau tanya ini sekarang ini ke yang Manarul Islam ini tempat masya Allah. Sore-sore gini kumpul belajar jarang loh kejadian. Ya ada gak yang datang kemari ini yang rumahnya paling jauh? Ada. Yang khusus datang kemari buat kajian. Antum di mana? Hah? Mana tuh? Yang Surabaya. Ada yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh? Probolinggo. Yang lebih jauh? Surabaya. Probolinggo, Surabaya, jauh mana ya? Bahaya.
Tengah Timur. Nah, Ahmad mana? Ada yang lebih jauh? Apa coba bantu dengar apa tuh? Situ Bondo. Situ Bondo berapa jauh? Ini Surabaya, itu Situ Bondo, tapi nggak keluarga ya. Itu yang Situ Bondo perwakilan perempuan, Surabaya perwakilan laki. Panitia ganti ongkos mereka kemari. Ya. Nah, ganti ongkosnya ya. Yang datang nih sore hari ini nih tahu nih ada majelis ilmu, datang buat kajian, bawa keluarga paling banyak ada. Berapa orang? 4 orang. Siapa aja? Anak 2, istri 1 ya. 4. Antum 5. Ada yang 5 ini. Motor mobil? Hah? Mobil, Masya Allah. Ada yang lebih dari 5 datang pada hari ini. 6 lebih banyak nih. Laki-laki ada yang lebih dari 5? 7. Ada yang lebih dari 7? Nah, ini laki-laki yang 7 paling banyak kayaknya bro ya. Perempuan paling banyak berapa? 6 tadi. Yang 6 sama yang 7 plus kita ganti juga ongkosnya, kasih jajan sekalian bro ya. Ya kita berbagi dong pahalanya. Takbir! 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 Tahadu tahabu, kan Nabi ajarinnya kayak begitu ya. Atau mungkin ada yang datang pada hari ini orang laki yang usianya paling tua, berapa? Enggak apa-apa Pak, enggak usah malu Pak ya. Kami bangga. Ada yang paling tua, tadi pagi siang ada yang umurnya 80. Ini berapa di sini paling tua? Berapa? Bapak berapa Pak? 65. Ada yang lebih dari 65? 70, Masya Allah. Ada yang lebih dari 70? 68 sama 70 gedean mana? Asyik. Matematiknya kurang bagus nih. Berapa Pak? 76. Oh Masya Allah. 76 paling tua. Perempuan paling tua berapa? 66 paling tua, yakin? 76. Oh 76. 78. Pastiin berapa perempuan? Jangan berubah-ubah, ntar udah dikasih berubah. Weslah yang paling tua dari perempuan dan bapak yang lebih tua usianya di sini dapat hadiah nih ya. Dapat nanti panitia kasihlah amplop lah. Saya nggak sebut berapa, tapi bisa buat jajan lah anak cucu dan lain-lain insyaallah ya. Atau yang datang pada hari ini dengerin cuma hatinya di rumah karena ada yang sakit bingung mau beli obat, ada yang keluarganya sakit belum bisa beli obat, ada gak? Di situ mulu kayaknya semuanya masalah di situ kayaknya. Nggak ada yang lain ini. Sobat yang sakit bu? Iya, ada yang sakit, nggak mampu beli obat, nggak mampu betul. Panitia tolong belikan obat yang dia butuhkan sore hari ini ya. Saya betul, ada yang bertanyakan lagi malah silakan. Nah. Ya buat yang orang tua, Pak doakan kami yang muda-muda ini biar istiqomah ya, belajar semangat gitu ya, dan bisa menjadi anak bangsa yang bermanfaat, yang berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil ya. Wallahu a'lam bishawab. Tape now. Ada kegiatan? Kayaknya kita sudah full kegiatan karena ada aktivitas lain dari MBI. Ya akhirnya semoga manfaat. Nanti kita bisa berjumpa malam insyaallah kan, nanti kita pada Isya insyaallah ya. Ada kegiatan lagi nanti. Ya. Untuk Ustaz Salman. Ada apa? Hadiahnya. Teman-teman yang oh nanti saja. Tayyib na'am. Ya itu aja, saya kembali pada membawa acara. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Buat saya ingatkan kepada jamaah sekalian, jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan bosan untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan nih masjid kita Manarul Islam nih agar dimudahkan semua urusan pembangunannya dan lain-lainnya. Dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar selalu dijaga ukhuwah kebangsaannya. Jangan lelah mendoakan para pemimpinnya agar selalu Allah jaga mereka dan diberikan hidayah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita telah mendengarkan tausiah
Ustaz Subhanul Wazir. Semoga apa yang beliau berikan pada kita melekat pada hati kita, membekas pada hati kita, dan kita niatkan ini untuk kita dakwahkan pula. Hari ini